Kita mulai ya. Meskipun masih ada beberapa mahasiswa yang masih belum bergabung untuk bisa mengefisienkan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan yang terhormat Bapak Ibu Tim Panitia PKM Institusi atau Magang tahun ajaran 2021-2022, Prodi Kesmas UM Pontianak, dan semua mahasiswa peserta PKM Institusi atau Magang yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembekalan dan juga pelepasan mahasiswa PKM Institusi atau Magang tahun ajaran 2021 dan 2022. Dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad SAW yang sudah mengantarkan kita ke zaman yang lebih terang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Otik Widya Stutik, selaku Ketua Panitia dari PKM Institusi atau Magang, akan memandu acara kali ini, yang juga nanti saya akan membantu untuk tim teknis dalam menyampaikan pembekalan. Maka saya rasa untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama melafazkan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kami juga sampaikan pada kesempatan kali ini nanti, kita akan melaksanakan kegiatan pembekalan dan juga sekaligus pelepasan ya, mahasiswa dengan rangkaian kegiatannya. Itu yang pertama adalah pembukaan, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pelepasan peserta PKM Institusi atau Magang secara simbolis oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kaprodi. Nah, kita nanti setelah itu akan ada istirahat ya untuk sholat, dan mungkin ada yang makan siang tapi agak cepat ya karena waktu kita tidak terlalu panjang. Yang kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan pemaparan pembekalan PKM Institusi, di mana di situ akan disampaikan oleh tim panitia. Dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Maka untuk menyingkat waktu, yang pertama kali mungkin kami sediakan waktu untuk Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak, Bapak Ismail Saleh. Oke. Waktu kami sediakan, Pak. Terima kasih, Bu Oti. Off kamera enggak apa-apa ya? Boleh. I am not in a formal uniform. Sorry. Oh, that's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dipertemukan dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam diberi kesempatan untuk bisa mengikuti dengan kuota yang cukup dan lain sebagainya. Pada kesempatan pembekalan magang ini, saya sampaikan selamat dulu kepada seluruh panitia yang sudah menyelesaikan tugasnya sampai pembekalan ini, menyusun
rencana kegiatan dan kemarin sudah dipresentasikan kepada seluruh dosen termasuk pada pimpinan terkait dengan rencana kegiatannya. Pada kegiatan magang ini memang pada intinya adalah membekali mahasiswa untuk memahami tentang proses pekerjaan sesuai dengan kompetensi dari peminatannya. Dan ini memang salah satu cara untuk kemudian meningkatkan kompetensi secara langsung kepada mahasiswa, terutama dipaparkan langsung dengan keterampilan-keterampilan yang ternyata memang harus mereka kuasain ya di lapangan nantinya. Bahwa ternyata di lapangan itu bisa jadi akan ada banyak perbedaan dengan keterampilan-keterampilan yang mungkin sudah pernah dipaparkan saat kuliah. Maka kemudian mahasiswa sebagai peserta itu diharapkan mengikuti dengan penuh proses magang ini sehingga kompetensi itu bisa tercapai. Selain itu kemudian mahasiswa juga diberi kesempatan sebenarnya untuk bisa sambil mengerjakan hal lain, terutama yang terkait dengan perkuliahan serta penyelesaian studinya. Jadi salah satu strategi sebenarnya untuk bisa mempercepat penyelesaian perkuliahan adalah kalau saya sering menyampaikan kepada mahasiswa bimbingan skripsi itu sebisa mungkin skripsinya itu dilaksanakan di tempat magang. Sehingga di magang tidak hanya kemudian kalian menyelesaikan tugas magangnya, tapi juga bisa sebisa mungkin juga memproses skripsinya. Kalau kemudian proses skripsinya itu di luar tempat magang, terkadang lebih lama karena memang proses izinnya juga akan lebih prosedural ya, lebih sulit. Sehingga kalau kemudian skripsinya di tempat magang, kalian sudah mengenal dengan orang-orangnya, orang-orang juga sudah tahu kalian, sehingga izinnya lebih mudah, termasuk pengambilan datanya atau pengumpulan datanya nanti jauh lebih mudah dibanding dengan kalau kalian berbeda tempat magang dengan tempat skripsinya. Nah, ini salah satu strategi sebenarnya bagi mahasiswa untuk bisa mempercepat proses perkuliahan, terutama dalam penyelesaian skripsi. Nah, berikutnya juga jangan lupa bahwa kalian juga masih dalam proses kuliah, terutama untuk mata kuliah yang memang dijadwalkan sebenarnya Jumat Sabtu bagi yang semester 7, yang maka kemudian antara Senin sampai Kamis kalian masih mungkin diberi kesempatan full untuk bisa magang. Cuma nanti kalau kemudian ada tempat magang yang meminta mungkin kalian untuk tetap magang di hari Jumat atau Sabtu, nanti mungkin kemarin sudah membahasnya seperti apa nanti disampaikan oleh tim panitia terkait hal itu. Nah, semua yang kalian lakukan itu memang sebenarnya dalam rangka untuk memang kita berpacu waktu untuk menyelesaikan studi secara formal, tapi juga berpacu waktu untuk kalian juga harus meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan peminatannya. Maka tolong dimanfaatkan betul waktu yang hanya 1,5 bulan kalau tidak salah kalian di lapangan itu untuk yang pertama bisa mengenal proses atau mengenal organisasi pelayanan kesehatan terutama yang sesuai dengan minat kalian. Jadi kalau memang minatnya misalnya gizi, ya pekerjaannya tentang gizi itu harus ditekankan nanti. Harus kemudian betul-betul yang kalian kerjakan adalah program tentang gizi, bukan hal-hal lain yang mungkin tidak terlalu terkait dengan gizi. Jadi nanti harus disampaikan kepada pembimbing lapangannya bahwa yang kalian lakukan itu nanti hanya akan terkait dengan program-program yang sesuai dengan peminatan kalian. Nah, kalian sebenarnya kan kemarin diberikan kesempatan untuk bisa memilih mana lokasi-lokasi itu dalam rangkanya biar kalian juga paham betul nanti apa pekerjaan yang sesuai dengan peminatan kalian. Nah, saya kira banyak nanti di masing-masing peminatan itu dinamika di lapangan yang nanti akan coba dirangkum di dalam laporan yang nanti kalian juga harus buat laporan dan nanti akan diseminarkan sehingga nanti dalam seminar itu juga masing-masing
bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya serta dinamika-dinamika di lapangan yang cukup menarik untuk kemudian dijadikan bahan meningkatkan kompetensi di lapangan. Nah, saya yakin nanti di lapangan juga akan menemukan fenomena bahwa kalian mungkin nanti tidak memiliki apa-apa ternyata. Sudah semester 7, tapi kok tidak mengerti apa-apa dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu. Ya, hampir semuanya begitu memang, karena memang perbedaan yang cukup jauh antara dunia teori dengan dunia aplikasi. Tapi itu bukan berarti bahwa yang kalian lakukan dalam 7 semester perkuliahan itu bukan berarti kemudian kalian tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kemudian lebih nanti menyesuaikan atau melink and match-kan antara teori-teori dan aplikasinya itu adalah melalui proses ini. Nah, nanti bisa disampaikan pada saat seminar bahwa kira-kira apa keterampilan atau kompetensi yang mungkin banyak dipakai atau banyak dibutuhkan di lapangan, sehingga nanti itu menjadi salah satu masukan bagi kami di pendidikan, di dunia pendidikan, atau sebagai dosen yang nanti akan mungkin menjadi bahan untuk menambah berbagai depannya. Nah, teman-teman mahasiswa nanti Apa nak mengemaskan nih? Yang kaki lah. Halo Pak Is, suaranya ya. nggak terdengar Pak Is suaranya. Putus-putus. Halo. Putus-putus suaranya Pak Is. Oke, bisa? Ya, sudah terdengar. Oke, baik. Saya kira itu ya Bu Oti. Saya mohon maaf karena memang lagi di jalan ini tidak bisa mengikuti proses berjalan dengan full. Semoga kegiatannya bisa berlangsung dengan lancar. Di nanti mungkin lebih detail menyampaikan tentang kompetensi magang yang mungkin harus dicapai oleh kalian nanti di lapangan. Saya kira demikian dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi mahasiswa magang tahun 2021 ini saya lepas dan semoga kalian bisa mendapatkan kompetensi yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Dekan sudah bisa menyampaikan kata sambutan yang merupakan juga pesan untuk mahasiswa peserta magang atau PKM institusi kali ini atau periode ini, dan juga sekaligus melepas yang artinya insya Allah mahasiswa sudah bisa berkegiatan per 1 November nanti ya secara resmi official, sehingga nanti bisa langsung berkoordinasi dengan semua pembimbing ya, baik itu yang fakultas ataupun yang di lapangan. Baik, selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Ketua Prodi, Kesmas untuk bisa memberikan juga kata sambutan dan juga mungkin pesan-pesan yang bisa bermanfaat untuk mahasiswa peserta magang periode kali ini. Kepada Pak Dedi Alamsyah, kami persilahkan Pak Dedi. Oke, terima kasih Bu Otik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Yang terhormat juga kepada panitia magang institusi atau PKM institusi yang pada hari ini bisa melaksanakan untuk kegiatan daripada pelepasan secara seremonial meskipun secara online itu kita laksanakan, dan juga mahasiswa dan mahasiswi yang kami cintai pada kesempatan pada kali ini.
Oke, jadi saya langsung saja untuk mungkin lebih menyampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswi agar untuk kegiatan magang institusi atau PKM institusi ini harus wajib diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi gitu ya. Dalam artian bahwa pelaksanaan PKM institusi atau magang institusi ini yaitu dilaksanakan selama 1,5 bulan gitu ya. Dalam artian bahwa untuk kegiatan PKM institusi ini itu dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis tiap minggunya dan untuk Jumat dan Sabtu itu dipakai oleh mahasiswa untuk melaksanakan daripada perkuliahan. Untuk semester ganjil ini, ya kan, untuk tahun ajaran 2001-2022 ini, untuk pelaksanaan PKM institusi atau magang institusi ini, kemungkinan hanya Pak Dedi? Pak Dedi? Pak Dedi, nggak ada kah? Suaranya hilang ya? Hilang. Terkeluar kayaknya. Ya, suaranya hilang. sorry, putus. Oke. Oke. Jadi untuk pelaksanaan magang institusi atau PKM institusi ini hanya dilaksanakan satu gelombang saja untuk tahun ajaran 2001 dan 2022. Dan itu pun untuk pelaksanaan magang ini dilaksanakan oleh mahasiswa hanya reguler A saja. Karena untuk ahli jalur ini sudah terkonversi dengan Pak Dedi, suaranya terputus Pak Dedi. Kita tunggu sebentar ya. sorry putus-putus. Oke, halo? Halo? Iya, Pak. Iya Pak, iya Pak. Iya, Iya. Pak. Aman, Pak. Jadi mungkin agak lebih cepat saya karena jaringan agak putus-putus nih. Jadi jangan lupa untuk kepada mahasiswa untuk ini jaga nama baik alma mater gitu ya. Jadi ikuti tata tertib aturan yang sudah dibuat oleh dari fakultas, mungkin disampaikan oleh panitia nantinya, dan jangan lupa juga untuk mengikuti daripada aturan di tempat magang institusi kalian masing-masing gitu. Jadi Yang lagi ya. Halo, Pak Dedi. Pak Dedi nampaknya jaringannya kurang bagus. Pak Dedi nggak di kampus kah, Bu Ati? Enggak. Oh, iya, iya. di rumah. Oke, Pak. Jadi Sila ya Pak Dedi lanjut. Oke. Jadi seperti itu, jangan lupa untuk jaga nama baik kampus dan juga ikuti tata tertib dari tempat magang kalian masing-masing, terutama perempuan jangan nanti di tempat magangnya pakai pakaian ketat gitu ya, tolong dijaga untuk ininya, apa namanya, nama baik daripada prodi maupun daripada Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi, kalian diharapkan untuk ini, ikut ya kan, selama kegiatan PKM ini jangan sampai tidak ikut karena nanti untuk proses kelulusan pasti daripada kehadiran itu akan ditentukan juga nanti oleh
panitia dan sebagainya gitu ya untuk kelulusan daripada tempat magangnya. Jadi magang ini sebenarnya salah satunya adalah untuk mempromosikan atau menjual diri dari kalian di tempat magang, karena kebanyakan dari pengalaman sebelum-sebelumnya kakak-kakak tingkatnya itu untuk proses pelaksanaan daripada magang setelah selesai kegiatan magangnya itu rata-rata banyak yang ditarik di tempat kerja di tempat magangnya. Itu salah satu juga untuk mempromosikan daripada kalian sendiri di tempat magangnya khususnya untuk dunia kerja. Dan juga kegiatan magang atau PKM institusi ini adalah merupakan suatu proses implementasi yang mana selama kalian melakukan proses perkuliahan itu lebih banyak ke arah proses teori dan sedikit ke arah proses ranah praktikum. Nah, nanti untuk proses pelaksanaan magang mungkin kalian bisa mengadopsi atau membandingkan antara perkuliahan yang sudah didapat di meja perkuliahan di kampus dan di dunia kerja itu seperti apa. Jadi Pak Dedi, suaranya hilang lagi Pak Dedi. ya, Halo. halo ya, Botik Oke, oke. cukup ya. Mungkin nanti lebih banyak disampaikan oleh panitia dan teknis untuk berkaitan dengan proses magangnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat magang atau PKM institusi untuk mahasiswi dan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Untuk Siap. itu saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kaprodi sudah memberikan kata sambutannya dan kurang lebih nanti untuk pesan-pesannya sama ya, pesannya terutama untuk nanti pada saat teman-teman turun ke lapangan untuk magang dan berlatih, mudah-mudahan pesannya semua bisa bermanfaat. Baik, pada rangkaian acara yang sudah saya sampaikan tadi, setelah sambutan dari Kaprodi, kita langsung kepada, sebenarnya ini ada ini ya, tunggu ya. Ya, setelah sambutan ini sebenarnya ada istirahat, tapi karena belum duhur ya, jadi mungkin bisa gimana Bu Eli nih, mau langsung aja atau karena nanti kalau misalkan duhur baru kita putus di tengah gitu maksudnya. Nggak Kalau masalah kita kah? bisa lanjutkan aja dulu. Lanjut kali. aja ya. Baik, kami persilahkan untuk tim teknis dalam hal ini Ibu Eli Trisnawati MSc yang nanti lebih banyak memberikan ini ya pembekalan untuk mahasiswa semuanya. Jadi mohon diperhatikan karena nanti ada sesi tanya jawab yang nanti bisa dimaksimalkan teman-teman untuk bisa diskusi. Baik, waktu kami persilahkan Bu Eli Trisnawati. Terima kasih Bu Odi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aman ya teman-teman? Aman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan memaparkan terkait dengan hal-hal teknis dari kegiatan PKM institusi atau magang yang nanti akan diikuti oleh teman-teman mahasiswa. Sejumlah 91 ya, tapi sampai detik ini sepertinya belum semua bisa masuk. Harapan kami teman-temannya yang mungkin bisa mengkontak satu dengan yang lainnya mohon dihubungi teman-temannya, karena pengalaman dari PBL kemarin ketika pembekalan online seperti ini banyak yang tidak menyimak sehingga akhirnya prosesi di dalam isi dari pembekalan itu tidak bisa diserap dengan baik. Nah, ini juga masih banyak yang belum masuk ini. Nanti tadi ada instruksi dari panitia juga ya untuk merename nama agar bisa dicek oleh Bang Anton selaku sekretariatan panitia magang. Baik, saya mulai aja langsung. Terima kasih Bu Oti dan juga teman-teman panitia yang juga masih standby di kampus ya untuk melaksanakan pembekalan magang ini. Yang terhormat Pak Dedi, Kaprodi, kalau masih ada di sini ya.
kemudian Pak Ismail juga selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Izinkan saya untuk memaparkan materi teknis untuk kegiatan PKM institusi di Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan. Bang Anton bisa bantu untuk slide share? Oke, bisa di slide show ya. Oke, terima kasih Bang Anton. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Buka aja Bang. Buka lagi. Ke definisi dulu. Sedikit saya tambahkan ya teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan magang institusi atau PKM institusi ini adalah kegiatan intrakurikuler terstruktur yang berupa kegiatan praktik kerja mahasiswa di program studi S1 Kesehatan Masyarakat di instansi terkait dengan bidang kesehatan baik itu swasta, pemerintah maupun LSM yang relevan. Nah, ini tentunya punya standar juga di dalam penilaian dan juga pelaksanaannya di lapangan nanti, karena memang ini adalah kegiatan perkuliahan intrakurikuler ya, yang terstruktur. Nah, apa yang menjadi tujuan dari magang institusi, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, harapannya teman-teman bisa mendapatkan informasi ya, mendapatkan informasi artinya teman-teman akan meningkat pengetahuannya serta keterampilannya dalam hal manajemen kesehatan di instansi. Kemudian yang kedua, harapannya teman-teman juga bisa meningkat pengetahuan dan keterampilannya dalam hal pelaksanaan program di instansi. Makanya nanti teman-teman harus paham program-program kerja apa saja yang dijalankan oleh setiap unit kerja di masing-masing instansi tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan. Ada satu tugas tambahan nanti teman-teman selama magang, yaitu melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang muncul di tempat kerja. Nah, nanti seperti apa identifikasinya akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Selanjutnya, tujuan yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menyusun rekomendasi ya, memberikan masukan ya, saran yang terkait dengan permasalahan yang tadi ditemukan di item yang ketiga saat kita melakukan identifikasi permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya. Slide berikutnya. Nah, ini yang sudah sering disampaikan saat sosialisasi dulu juga sudah disampaikan oleh Bu Otik juga ya terkait dengan waktu pelaksanaan magang kita. Jadi kita hanya 4 hari kerja. Jadi nanti mohon disondingkan di tempat kerjanya. Karena kemarin kami saat pembekalan dengan pembimbing fakultas juga kami mengingatkan agar para pembimbing juga mengingatkan anak-anak bimbingnya, anak-anak bimbing magangnya agar tidak menggunakan hari Jumat untuk berada di instansi tempat kerja tersebut atau instansi tempat magangnya tersebut. Jadi kita hanya 4 hari kerja. 5 jam per hari itu adalah tanggung jawabnya teman-teman untuk fakultas ya, untuk prodi, untuk yang dilaporkan nanti kepada panitia. Nah, sedangkan ketika nanti di Senin sampai Kamis tersebut di tempat kerjanya itu meminta teman-teman full time, artinya 8 jam plus waktu istirahatnya ya, udah plus waktu istirahatnya selama 1 hari kerja, yaitu menjadi kebijakan tempat kerja masing-masing. Tetapi yang kami ikat dari panitia adalah 4 hari kerja. 4 hari kerjanya ini dengan alasan bahwa nanti ketika teman-teman ditanya kenapa tidak aktif di hari Jumat, karena hari Jumat Sabtu adalah hari perkuliahan. Nah, dan perhitungannya sudah cukup dengan 28 hari ketika kita menggunakan Senin sampai Kamis, hanya 4 hari kerja per minggu, itu sudah terakomodir di tanggal 1 November sampai tanggal 16 Desember. Jadi ini nanti mohon teman-teman bisa menjelaskan juga ke pihak lapangan. Jika dari pihak lapangan masih ada bingung ya, atau ada pertanyaan lagi terkait dengan waktu pelaksanaan magang, boleh diberikan kontak kami untuk kami jelaskan lebih lanjut. Oke, selanjutnya Bang Anton. Oke, ini jadwal kegiatan magang yang juga sudah di-share di media sosial juga dan di classroom juga ya. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman ikuti. Jadi di sini kita bisa melihat, saya sambil menggunakan data di laptop saya karena saya pakai HP ini untuk presentasinya. Nah, di sini nanti yang perlu teman-teman perhatikan, kita start adalah tanggal 1 November 2021, hari Senin depan. Kemudian kita akan berakhir, ini masih yang lama ya, mohon maaf, ini masih yang belum diedit ini, sampai 16 Desember. 16 Desember itu akan menjadi waktu kita terakhir di lokasi tempat kerja. Nanti penarikannya adalah di tanggal 17 Desember. Oke, selanjutnya nanti sampai ke periode kita melakukan seminar hasil adalah di Januari. Mohon maaf saya terlupa tidak mengganti yang satu slide ini.
Nanti akan ada tabelnya. Kita akan lihat di tabel aja nanti lebih jelasnya. Lanjut Bang Anton. Nah, ini yang akan teman-teman lakukan dari uraian tugas magang. Next slide. Bang Anton. Oke. Uraian tugas magang yaitu melaksanakan praktik kerja di tempat kerja yang telah ditentukan. Nah, ini yang mohon diperhatikan poin nomor 2. Sebentar, belum. Masih di atas dulu, Bang Anton. Konsultasi dengan slide sebelumnya, naik dulu. Oke, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah poin kedua ini, konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan selama kegiatan magang berlangsung, itu ketika di lapangannya. Dan yang perlu diingat lagi adalah teman-teman wajib melakukan konsultasi minimal ya, paling tidak itu di weekend. Di weekend setiap minggu itu 1 kali untuk ketemu dengan dosen pembimbing fakultas. Nah, saat sambil perkuliahan teman-teman bisa ketemu dengan dosen pembimbing fakultasnya, menyampaikan apa saja progres yang sudah dilakukan di tempat magang tersebut. Jadi apapun mulai dari draft penyusunan ini ketika sekarang kan masih masa penyusunan draft juga ya sampai hari Senin nanti sampai tanggal 3 kalau tidak salah, kalau di timeline-nya itu sampai tanggal 3. Nah, setelah itu setiap minggunya teman-teman secara periodik melaporkan ke pembimbing fakultas. Pembimbing fakultas sudah di-share atau belum ya Bu Oti? Pak Anton, udah di-share apa belum? Saya lupa belum ngecek Classroom. Belum ya. Berarti nanti habis ini kita akan share juga nama-nama pembimbing fakultasnya. Oke, jadi teman-teman saya ingatkan sekali lagi nanti wajib melakukan konsultasi mingguan dengan pembimbing fakultas. Kalau dengan pembimbing lapangan anytime ya. Jadi kapan aja selama di tempat kerja teman-teman membutuhkan untuk konsultasi, silakan lakukan dengan pembimbing lapangan dan itu silakan diisi nanti di form kontrolnya. Ya, ada form konsultasinya. Kemudian tugasnya lagi dari mahasiswa adalah membuat laporan magang yang nanti akan diserahkan ke panitia ya, ke Sekretariatan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, kemudian wajib mengikuti pembekalan magang dan seminar hasil. Nah, ini adalah bagian yang menjadi tanggung jawabnya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah kita sekarang masuk ke apa-apa yang nanti akan teman-teman lakukan di tempat kerja selama magang. Nah, ada beberapa item yang mohon diperhatikan karena ini merupakan target dari kegiatan kita. Yang pertama yaitu teman-teman harus mampu melakukan analisis situasi. Analisis situasi yang perlu teman-teman paparkan nanti adalah analisis situasi sesuai dengan tempat magangnya masing-masing. Secara global disampaikan dulu, misalkan teman-teman contohnya adalah magang di puskesmas, sampaikan dulu puskesmas, tugas pokok dan fungsi dari puskesmas. Kemudian mengerucut lagi ke unit kerja. Unit kerjanya itu adalah misalkan teman-teman di bagian promkesnya, promkes puskesmasnya, maka dijelaskan apa saja sih gambaran atau analisis situasi di unit kerja tersebut. Apapun namanya, mau seksi, ya, bidang, bagian, apapun itu nanti mohon dijelaskan secara detail. Tapi secara terstruktur ya, mulai dari yang umum dulu, dari yang secara global dulu di tempat magangnya, baru kemudian ke unit kerjanya. Nah, itu kurang lebih penjelasan untuk dianalisis situasi tempat kerja. Nah, ini nanti teman-teman perlu melihat dari profil, salah satunya dari profil dan juga melihat langsung saat di tempat kerja ya, menganalisis secara langsung bahwa tupoksi-tupoksi apa saja yang dijalankan oleh unit kerja tersebut. Dan jangan pernah malu untuk bertanya ya, karena tupoksi itu kadangkala tidak dituangkan ya, tidak dituangkan yang ditempel-tempel gitu tidak, tapi biasanya dia di dalam laporan ataupun di dalam profil itu. Nah, nanti teman-teman bisa meminta itu kepada melalui pembimbing lapangannya masing-masing. Dimanapun itu, mau di perusahaan, rumah sakit, dinas kesehatan, ya, LSM, dan lain sebagainya. Nah, untuk analisis situasi ini nanti menyesuaikan tempat kerjanya masing-masing ya. Jadi yang LSM ya paparkan bagaimana sih gambaran dari LSM tersebut, dia bergerak di bidang apa, kemudian target-target kegiatannya apa saja. Nah, tujuan dari adanya LSM tersebut itu untuk apa? Nah, koherensinya dengan peminatan kita, dengan prodi kita, kesehatan masyarakat, keilmuan kita itu ada di mana. Nah, itu semuanya masuk di analisis situasi tempat kerja. Nah, itu tadi ya, koherensi, keterkaitan dengan keilmuan kita itu semuanya nanti ada masuk di sini. Yang kedua, lanjut. Yang kedua yaitu program kerja. Yang kedua, program kerja yang dilaksanakan. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan format yang sebelumnya karena harapannya bisa lebih simpel ya, bisa lebih simpel dan juga lebih terstruktur. Jadi yang di bagian pertama tadi cukup teman-teman menampilkan analisis situasi.
Kemudian di bagian yang kedua, teman-teman baru memaparkan program kerja yang dilaksanakan. Artinya yang teman-teman ikuti. Dari sekian program kerja di unit kerja tersebut, dia kan punya program-program, punya tupoksi. Nah, dari sekian itu yang teman-teman ikuti, yang teman-teman jalankan selama 28 hari di lokasi tersebut apa saja. Dan ini yang harus dijelaskan secara detail oleh mahasiswa dan nanti akan terimplementing lagi, tervisualisasi di form aktivitas. Nanti akan saya berikan contoh form aktivitasnya juga. Jadi apapun yang teman-teman sampaikan di bagian ini, itu nanti kita cross-check dengan di form aktivitas. Karena di form aktivitas tersebut, atau yang biasa menyebutnya logbook ya, itu adalah menyajikan aktivitas-aktivitas kita yang kita ikuti selama magang. Nah, makanya ini penjelasannya di sini nanti ada di panduan ini. Pada tahapan ini mahasiswa memaparkan detail kegiatan atau program-program kerja yang dijalankan selama magang berlangsung. Kegiatan ini harus mencakup bentuk kegiatannya itu apa, tujuan atau target dari kegiatan tersebut, sasaran, waktu ya, mungkin bisa dilengkapi lagi dengan tempat, hasil dari kegiatan tersebut itu apa, output ya, berupa outputnya itu berupa apa, dan harap dilengkapi dengan dokumentasi. Nah, selanjutnya di poin yang ketiga, mungkin teman-teman bisa sambil catat ya, mungkin item-item mana yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan. Poin berikutnya yaitu identifikasi permasalahan di unit kerja. Nah, ini sebenarnya poin yang tidak mudah untuk teman-teman. Tapi kami yakin kemarin dosen pembimbing, pimpinan fakultas, pimpinan prodi, kita sudah berdiskusi, mendengarkan apa yang dipaparkan oleh panitia kepada seluruh dosen dan juga pimpinan di fakultas maupun di prodi. Kami semuanya yakin bahwa teman-teman bisa melakukan poin C ini. Mampu untuk melakukan identifikasi permasalahan. Nah, apa saja sih yang akan teman-teman lakukan di tahapan ini? Yaitu teman-teman akan melakukan identifikasi permasalahan yang timbul, ya yang muncul terkait dengan fungsi dan tugas dari unit kerja tersebut. Dan bagaimana dampaknya terhadap keseluruhan kinerja perusahaan atau instansi apabila temuan tersebut yang teridentifikasi oleh teman-teman itu tidak segera diatasi. Nah, silakan nanti lakukan identifikasi dan di sini nanti di kegiatan magang ini teman-teman nggak perlu lagi melakukan prioritas masalah sebagaimana yang kegiatan-kegiatan sebelumnya ataupun sebagaimana yang di PBL. Jadi kita tidak perlu melakukan prioritas masalah, cukup melakukan identifikasi. Tapi identifikasi ini saya ingatkan kepada teman-teman semua itu harus dibandingkan dengan standar. Nanti di dalam pembahasannya harus dibandingkan dengan standar. Kita identifikasi dulu di bagian ini temuannya apa saja permasalahannya. Kenapa itu Anda sebut sebagai permasalahan? Nah, itu nanti dibandingkannya dengan standar yang seharusnya. Nah, penjelasan-penjelasan itu nanti ada di bagian berikutnya, yaitu di poin D, yaitu di pembahasan. Next slide, Bang Anton. Pembahasan dan rekomendasi. Nah, di sini ini juga bagian yang menuntut daya pikir kita ya. Kemampuan analisis kita menjadi tertuntut ketika kita akan mengisi di poin ini. Jadi tidak hanya sekedar mengkopas dari yang sebelum-sebelumnya, tapi di sini teman-teman akan harus mampu memberikan penjelasan dari identifikasi yang tadi sudah teman-teman temukan di poin C. Nah, tentunya mahasiswa satu dengan yang lainnya identifikasinya berbeda-beda karena tempat kerjanya berbeda-beda. Nah, jadi kalau nanti sampai ada yang sama persis, itu berarti copy paste. Nah, mohon nanti dilakukan identifikasi secara lebih rinci, nggak perlu juga kemudian yang harus langsung banyak identifikasi masalahnya, karena kita juga bukan evaluator yang di atas segala-galanya gitu ya, tapi kita harus mampu untuk menilai ya, minimal kita menilai, oh ini belum benar nih. Yang seperti ini harusnya kalau misalkan contoh nih, Promkes rumah sakit ya, PKRS, promosi kesehatan di rumah sakit. Harusnya idealnya dia punya media-media yang bisa di-share, disampaikan, dan tervisualisasi langsung oleh penerima. Siapapun itu, bisa aja masyarakat pengunjung ya, bukan hanya pasien, keluarganya ya, pasien, keluarga, dan lain sebagainya. Termasuk juga bagi para pekerja yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, kalau ternyata di sana tidak ada media-media penunjang yang seperti itu, maka itu menjadi temuan. Itu salah satu contoh. Ya. Makanya teman-teman perlu lihat tupoksi dari masing-masing unit kerja tersebut. Jadi yang sudah sesuai yang mana, yang belum sesuai yang mana, itu nanti yang Anda kupas di bab identifikasi. Nah, membahasnya ada di sini. Tidak pasnya, tidak sesuainya itu karena faktor apa. Nah, tentunya kita butuh dukungan-dukungan teori yang mendukung. Ini saya contohkan misalkan ya, salah satunya yang kemarin juga saya share saat di pembekalan, bukan pembekalan, sosialisasi ke
dosen-dosen dan juga pada pimpinan fakultas ya, sharingnya kami dari panitia ke pimpinan fakultas, pimpinan prodi dan para dosen. Kemarin kami mencontohkan contoh yang paling mudah ini, salah satu yang paling mudah misalkan dari K3 yang di puskesmas. Saya yakin di sini banyak nih yang ambil K3 di puskesmas. Teman-teman nanti cukup berbekal satu peraturan ada peraturan nomor 52 tahun 2018, itu adalah standar untuk penerapan K3 di Fasyankes. Puskesmas termasuk di dalam aturan tersebut. Makanya nanti teman-teman perlu melihat, membandingkan dengan aturan tersebut. Nah, sehingga itu yang tadi saya sebut sebagai dukungan-dukungan teori, dukungan-dukungan aturan, ya, dukungan-dukungan ya protap-protap yang sebelum-sebelumnya yang kemudian itu bisa menjadi pembanding bahwa di tempat magang kita ini tidak sesuai standar. Tidak sesuai standarnya karena apa? Misalkan di persyaratan K3 Fasyankes atau di puskesmas, beda dengan rumah sakit ya. Nanti yang rumah sakit cari yang peraturan 2016, itu khusus rumah sakit. Nah, seperti itu. Ini saya contohkan karena kebetulan saya di bidang K3, mungkin teman-teman yang lain nanti juga bisa saling berkonsultasi ya dengan para dosen di peminatannya masing-masing untuk standar-standar tersebut, sehingga nanti teman-teman punya bekal yang lebih kuat lagi. Nah, misalkan contoh di rumah sakit tadi, gunakan standar peraturan yang di tahun 2016, saya lupa nomornya, itu ada. Nanti saya bisa share ke teman-teman yang di peminatan K3 untuk yang di rumah sakit. Silakan dibandingkan aja. Standar-standar yang jalur evakuasi, kedaruratan itu seperti apa. Lihat di lapangan. Di lapangan bagaimana kondisinya. Puskesmas punya nggak jalur evakuasi? Punya nggak dia sistem tanggap darurat? Kalau nggak punya, berarti itu masuk ke dalam temuan di poin C. Nah, nanti dijelaskan di sini kenapa dia menjadi masalah, karena dia belum menjalankan sesuai dengan standar K3 di Fasyankes. Bahwa standar K3 di Fasyankes untuk standar kedaruratan, tanggap darurat itu harus ini. Nah, itu disampaikan aja nanti di dalam pembahasan. Barulah kemudian diberikan rekomendasi. Berarti puskesmas harus membuat jalur evakuasi, harus menyampaikan, harus safety talk kepada seluruh petugas yang ada di puskesmas dan juga para pengunjung ketika terjadi kegawat daruratan, maka yang harus dilakukan adalah ini. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dari contoh yang saya berikan ini. Begitu juga dengan epidemiologi, dengan gizi, semuanya punya standar. Kesehatan reproduksi misalkan. Ada yang mungkin magang di puskesmas juga standar tugas-tugas tugas pokok dan fungsi dari bidang Kespro di puskesmas itu apa saja. Nah, itu teman-teman nanti bisa lihat di sana. Yang sudah dijalankan apa. Nah, contoh lagi yang di K3 itu banyak nanti teman-teman di puskesmas kerjaannya banyak. Jadi sangat heran saya kalau puskesmas bilang nggak ada tugas untuk K3 di puskesmas. Banyak banget. Termasuk pos UKK, usaha kesehatan kerja. Itu para pekerja-pekerja informal tuh, para pembuat-pembuat kue, para bengkel-bengkel las yang berada di sekitar puskesmas itu menjadi tanggung jawab dari puskesmas untuk dibentuk sebuah pos UKK. Surveillance mungkin, surveillance-nya yang dari epidemiologi, surveillance-nya udah betul nggak? Sudah mengikuti standar nggak dari langkah-langkah surveillance tersebut? Mungkin sudah, karena puskesmas tentunya mereka memegang protap itu. Tapi kekurangannya ada di mana? Bisa jadi juga mungkin nanti karena kekurangan tenaganya, sehingga belum bisa maksimal, belum bisa melakukan surveillance secara berkelanjutan. Nah, itu bisa jadi. Nanti silahkan teman-teman identifikasi apapun itu. Kalau contoh nih ya, contoh temuan dari beberapa bimbingan saya yang sebelumnya di puskesmas, dari peminatan lain, contoh dari Promkes itu adalah minimnya media-media edukasi. Nah, ini tentunya menjadi poin plus buat teman-teman yang di PKIP untuk bisa nanti memberikan rekomendasi itu ya, menyiapkan itu media-media edukasi. Dan alhamdulillah kemarin beberapa teman-teman dari PKIP cukup diterima baik gitu hasil-hasil karyanya terkait dengan media-media edukasi tersebut. Oke, itu di pembahasan. Banyak memang nanti yang harus teman-teman paparkan di sini. Nah, hasil dari pembahasan tersebut nanti harus menjadi dasar untuk kita memberikan rekomendasi yang realistis, jangan yang mengada-ngada. Realistis dan applicable itu catatan penting untuk sebuah rekomendasi. Jadi real bisa dilakukan, real itu nyata ya, nyata betul-betul ada, bisa ada barang yang seperti itu yang disarankan itu ada, standar itu tuh ada, dan applicable, mampu diterapkan. Nah, itu yang mohon nanti teman-teman pikirkan. Jangan terlalu muluk-muluk memberikan rekomendasi. Oke, lanjut di bagian berikutnya. Nah, ini sebagian saya sudah sambil menjelaskan sistematika ya, karena di dalam sistematikanya nanti isinya kurang lebih ada poin-poin pentingnya di situ. Nah, sekarang sedikit pembimbing magang
ada 2 pembimbing lapangan. Nanti mohon diingatkan yang satu instansi 5-6 orang dan lebih dari 2 orang. Mohon diingatkan bahwa satu pembimbing lapangan yang sama itu membimbing maksimal 2 mahasiswa saja. Agar apa? Agar bisa lebih optimal. Karena pembimbing lapangan beda dengan pembimbing fakultas yang di akademik. Ya, kami yang di fakultas ini beda. Karena yang intens 28 hari full memantau itu adalah pembimbing lapangan. Kami menerima laporan, mengcross-check laporan, target-targetnya sudah sesuai apa belum. Itu kalau pembimbing fakultas. Jadi ini mohon diingatkan untuk pembimbing lapangan maksimal 2 saja mahasiswanya untuk dibimbing orang yang sama. Selebihnya bisa mengambil pembimbing yang lain. Oke, lanjut untuk pembimbing fakultas nanti akan kami share. Next, pemantauannya kita akan melakukan pemantauan kepada, next slide Bang Anton. Pembimbing fakultas akan melakukan pemantauan pada aktivitas mahasiswa ya yang magang melalui pembimbing lapangannya. Jadi nanti kita akan, makanya ada kontak nomor telepon kan ya, nomor telepon dan seterusnya yang dari form isian dari sekretariat kemarin, selain nama itu ada nomor kontak dari pembimbing lapangannya. Itu nanti akan menjadi kontak person kami dari masing-masing pembimbing, nanti akan kita sertakan di sebelahnya, oh ini nama pembimbing lapangannya beserta kontak-kontak person tersebut. Oke, pembimbing akademik dan fakultas memberikan penilaian akhir pada semua aktivitas magang mahasiswa melalui tahapan seminar hasil. Pembimbing lapangan melakukan pemantauan, ya. Pembimbing lapangan tugasnya adalah melakukan pemantauan melalui presensi, kehadiran mahasiswa magang dan di follow up kepada pembimbing fakultas. Kalau teman-teman jarang masuk, pasti nanti akan ada feedback kepada kami dari pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan memberikan penilaian atas aktivitas mahasiswa selama magang di institusi tempat magang. Nah, ini sebagai sedikit sharing informasi juga, bahwa tidak semua pembimbing lapangan itu baik hati dan memberikan nilai 90 atau 80-an. Ya. Dan untuk periode kita kali ini, nilai itu imbang, 50 versus 50. Jadi pembimbing lapangan 50, pembimbing fakultas juga 50. Sehingga kalau nanti pembimbing lapangannya kita drop dalam nilai yang kita peroleh dari pembimbing lapangan, maka tidak akan bisa mencapai nilai maksimal. Nah, itu mohon diperhatikan. Jadi kuncinya satu saja, Anda disiplin di tempat kerja. Lakukan sesuai dengan tupoksinya, masuk setiap hari. Kalau sakit ya berikanlah surat izin untuk kemudian nanti diganti. Nah, ini salah satu ketentuan dari panitia. 1 hari berkurang itu adalah hutang buat mahasiswa. Karena yang harus diikuti adalah 28 hari. Itu sesuai dengan SKS-nya. Jadi nanti mohon teman-teman kalau ada izin, ya sakit mungkin, kemudian atau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan misalkan, tapi harapannya tidak ya, harapannya semuanya sehat dan tidak ada aktivitas lain di luar dari magang. Jika terpaksa ada hal seperti itu, harus ada surat izin dan itu mengetahui nanti ada form, kemarin juga ada masukan saran saat kami sosialisasi ke dosen-dosen, nanti akan dibuatkan form surat izin dari panitia untuk mahasiswa, jadi harus mengetahui dosen pembimbing fakultas. Jadi kita bisa memantau berapa kali Anda tidak masuk dan harus digantinya berapa hari. Oke, next slide. Ini jadwal, saya akan agak percepat untuk pemaparan jadwalnya, untuk poin-poin pentingnya saja. Kita sudah sampai di sosialisasi sudah, screening syarat sudah, verifikasi sudah, proses surat menyurat sudah, sosialisasi kegiatan PKM ke dosen sudah, pengumuman pembimbing harusnya kemarin ya, apa nanti setelah ini kita akan umumkan. Pembekalan kita hari ini online meeting, kemudian penyerahan surat balasan, mudah-mudahan nanti tanggal 1 November, besok hari Senin semuanya sudah bisa menyerahkan surat balasan, kecuali yang ada kendala. Kemarin ada beberapa yang masih harus ada yang ditolak itu ya. Mohon maaf saya belum bisa memberikan respon karena kemarin saya tidak bisa bangun sama sekali. Jadi nanti insya Allah kita coba petakan lagi, mudah-mudahan bisa, atau mungkin siapa kemarin Umi dan yang dari BNN provinsi untuk segera memfeedback koreksi dari panitia agar hari Senin atau maksimal Selasa kita sudah fix lah untuk masalah penempatan ini. Oke, kemudian konsultasi draft rencana kegiatan magang sesuai ini ya, tanggal 29 sampai 3 November, nanti tolong segera konsultasi. Setelah ini tolong langsung kontak pembimbingnya masing-masing. Next. Pelaksanaan PKM institusinya kita mulai dari tanggal 1 sampai 16 Desember, 1 November sampai 16 Desember sudah. Penarikan 17 Desember, nanti akan ada surat ucapan terima kasih kami kepada instansi tempat magang. Kemudian konsultasi secara berkala per minggu dalam rentang waktu pelaksanaan magang. Yang tadi saya sampaikan,
Jadi selama tanggal 1 November sampai 16 Desember setiap minggunya, teman-teman wajib untuk berkonsultasi. Nanti ada form kontrolnya dari panitia yang ada di lampiran panduan. Selanjutnya pengumpulan laporan, draft laporan itu tanggal 17 sampai 30 Desember. Ini karena persiapan untuk seminar hasil ya, maka masih kami sebut sebagai draft. Seminar hasil laporannya akan kita laksanakan tanggal 5 sampai 7 Januari 2021, konsultasi laporan akhir 8 sampai 20 Januari dan pengumpulan laporan akhir di 21 Januari. Nah, itu gambaran waktu pelaksanaan magang kita sampai ke pelaporan akhir nanti. Next slide. Nah, ini komponen penilaian yang teman-teman harus perhatikan dari dosen fakultas. Ada beberapa komponen, yaitu rencana kegiatan. Tadi draft, rencana kegiatan 20%. Kemudian laporan magang terdiri dari ya mulai dari sistematika penulisan, analisis situasi yang tadi sudah saya jelaskan sampai ke pembahasan dan rekomendasi. Presensi atau seminar bersifat wajib baik dilakukan di instansi magang ataupun di kampus. Nah, ini 30%. Ini presentasi ya, bukan presensi, presentasi. Kemudian dari pembimbing lapangan itu ada nilai kedisiplinan yang tadi saya bilang Anda harus disiplin, hadir setiap hari. Kemudian kemampuan kerjasama dalam institusi, keaktifan dalam pelaksanaan magang ya, tingkat pengetahuan terhadap unit kerja dan kemampuan menyelesaikan masalah yang tadi rekomendasi tadi ya. Nah, itu ada 20%, totalnya 100% masing-masing, dan nanti akan kita ambil 50% itu adalah di pembimbing lapangan dan 50% adalah di pembimbing fakultas. Jadi 50-50 penilaiannya. Next slide. Nah, ini untuk sistematika laporan. Ada contoh-contoh sudah kami siapkan di buku panduan. Habis ini buku panduan soft file-nya akan dikirim oleh panitia di classroom mungkin ya sudah mungkin karena kami sudah mengirim ulang kembali revisiannya. Sampul luar nanti udah ada contohnya. Jadi teman-teman nanti tinggal ikutin aja di situ. Nanti kami akan kirimkan satu folder yang berisi template. Template-nya itu adalah mulai dari halaman judul ya, lembar persetujuan, sampai ke lampiran-lampiran yang memang itu create by panitia. Jadi yang dibuat oleh panitia itu harapannya nanti bisa dipakai standar oleh teman-teman sekalian sehingga tidak stylenya tidak masing-masing ya, stylenya tidak beda-beda. Jadi nanti kami akan kirimkan lagi satu folder khusus untuk form-form seperti itu. Nah, ini saya jelaskan dulu isinya dari laporan kita. Sampul luar warna ungu fakultas bagaimana di laporan PBL dan skripsi. Kemudian sampul dalam lembar persetujuan nanti akan kami seragamkan, identitas pemagang, identitasnya teman-teman ya, mulai dari nama ya, penjelasan. Kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran itu dibuat masing-masing. Kemudian di bab 1 itu ada pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat. Nah, nanti saya ingatkan, ini kebiasaan mahasiswa ya, saya mengamati dari PBL, PKM, dan seterusnya, pokoknya kegiatan apapun yang berbasis buku panduan, itu latar belakangnya selalu kopas dari buku panduan. Nah, untuk magang ini teman-teman tidak bisa kopas, karena memang yang kami buat di dalam latar belakang oleh panitia magang yang sebelumnya juga, itu adalah berisi tentang apa sih yang melatar belakangi fakultas dan prodi ini melakukan magang. Jadi nanti silakan menyusun latar belakangnya masing-masing, lebih fokus pada mengapa Anda magang di tempat kerja tersebut. Nah, itu kurang lebih gambaran untuk di latar belakang. Apa urgensinya kita magang di situ? Apa keterkaitannya dengan ilmu kesehatan masyarakat kita dan peminatan kita? Itu lebih banyak dijelaskan di sana di latar belakang. Nah, tujuannya teman-teman boleh ngambil dari panduan. Nah, ini saya jelaskan mana yang boleh ngambil, mana yang enggak. Tujuan boleh ngambil di panduan, kurang lebih seperti itu, meningkatkan pengetahuan ya dalam hal apa tadi, mengenal manajemen kesehatan, mengidentifikasi masalah dan seterusnya tadi. Nah, itu ya, itu silakan. Bisa dikembangkan lagi kalau ada tujuan tambahan lagi silakan. Kemudian manfaat nanti bisa disusun manfaatnya bagi institusi, bagi program studi dan juga bagi mahasiswa. Nah, untuk di bab 2 ini kita langsung ke analisis situasi tempat kerja yang tadi sudah saya jelaskan. Berisi gambaran umum tempat kerja yang tadi puskesmas umum. Nanti gambaran unit kerja berarti di bidang apa, di seksi apa, di bagian apa. Nah, itu. Kemudian program kerja yang dijalankan di situ beserta tupoksi-tupoksinya itu disampaikan di item tersebut. Baru kemudian di bab 3 ini terpisah babnya, itu berisi tentang kegiatan selama magang. Yang tadi saya jelaskan ada bentuk kegiatannya, tujuan, sasaran ya, yang apapun yang teman-teman ikuti selama magang itu disampaikan di bab 3. Bab 4 identifikasi.
ya, identifikasi masalah di unit kerja. Dan bab 5-nya adalah pembahasan dan rekomendasi. Tadi penjelasannya sudah di atas ya. Dan kemudian bab 6 kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini harus menjawab tujuan. Dan saran diberikan sesuai dengan manfaat. Sarannya bagi institusi, bagi program studi, dan bagi ya yang lain. Misalkan bagi mahasiswa perlu apa, mengembangkan apa lagi nih agar bisa lebih lebih mantap lagi dalam mengikuti materi. Nah, itu ya mohon nanti disampaikan secara terstruktur di dalam bagian saran. Jadi saran ini bukan rekomendasi yang di atas itu bukan ya, ini saran untuk kegiatan magang. Tapi kalau rekomendasi yang di atas yang kaitannya dengan pembahasan itu adalah rekomendasi untuk identifikasi magang. Oke ya, kita lanjut. Kemudian selanjutnya daftar pustaka dan lampiran. Nah, ini lampiran-lampiran ini cukup banyak. Ada surat keterangan selesai magang, nanti tertanda tangan pembimbing lapangan dan juga kepala instansi. Kemudian dokumentasi atau bukti kegiatan magang, lembar konsultasi 2, fakultas dan lapangan, lembar penilaian magang pembimbing. Karena nanti lembar penilaiannya pembimbing fakultas tuh saat seminar hasil, jadi nggak perlu dilampirkan oleh teman-teman. Logbook atau form aktivitas dan juga daftar hadir. Nah, daftar hadir ini kita buat pagi datang pulang, pagi siang. Jadi datang jam berapa, pulang jam berapa akan kedetek semuanya di daftar hadir. Oke, next slide. Ini terakhir adalah contoh-contoh formnya. Next slide. Ada contoh-contoh formnya berikut. Nah, ini adalah lembar konsultasi yang harus kita gunakan ketika kita ketemu dengan masing-masing pembimbing kita, baik lapangan maupun fakultas. Lanjut. Saya akan menjelaskan sedikit terakhir untuk penjelasan dari saya, yaitu di form aktivitas ini. Semoga bisa dilihat ya, memang agak kecil karena saya screenshot, saya nggak mampu lagi untuk ngetik di PPT karena kondisi belum sehat. Nah, ini contoh nanti akan teman-teman susun ya, teman-teman susun di setiap aktivitasnya. Namanya juga form atau laporan aktivitas magang. Nah, ini saya contohkan di K3, ini kebetulan di K3 contohnya. Yang pertama, misalkan contoh nama kegiatannya adalah identifikasi hazard dan pengendaliannya di tempat kerja. Tanggalnya sekian, diisi, kemudian sasaran dan tempat ini boleh diisi sasarannya juga kalau mau fokus. Kalau secara umum ya udah tinggal diinikan aja, sama aja sebenarnya sasaran dan tempat itu hampir sama ya. Di mana sih itu? Siapa sih itu? Nah, itu bagian produksi. Kemudian tujuan kegiatannya dijelaskan secara rinci apa dari tujuan kegiatan tersebut. Ini contohnya adalah melakukan pengenalan dan pengelompokan hazard di bagian produksi serta mengobservasi pengendalian yang telah diterapkan di tempat kerja tersebut ya. Nah, luaran kegiatannya apa? Teman-teman mampu teridentifikasinya jenis-jenis hazard di bagian produksi berdasarkan jenis lingkungan kerjanya, serta diperoleh gambaran langkah-langkah pengendalian apa saja yang sudah dijalankan. Nah, itu luarannya. Berarti teman-teman sudah punya nanti di dalam lampirannya itu, di dalam bukan di lampiran, di dalam hasil yang di bab apa tadi, program kerja tadi, itu sudah ditampilkan. Hazard yang ditemukan apa saja, langkah pengendalian yang dijalankan apa saja. Itu bagian dari hasil yang diisi laporan. Kalau ini cukup untuk lampiran cross check aja, logbooknya ya, semacam logbooknya. Nah, peran kita dalam kegiatan tersebut apa? Sebagai pelaksana, karena kita memang yang magang, kita pelaksana langsung. Atau kalau seandainya Anda misalkan diajak untuk melakukan seminar, misalkan anak-anak Promkes diajak untuk melakukan seminar online, Anda sebagai misalkan panitia sekretariatan, sebutkan aja di situ. Sebagai panitia kegiatan seminar nasional tentang pencegahan COVID pada sektor pekerjaan, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti penjelasannya kayak gitu. Nah, permasalahan yang ditemukan, ini contoh yang tadi, jadi harus runut mulai dari poin nama kegiatan sampai di permasalahan yang ditemukan harus berkesinambungan, harus berkaitan. Permasalahan yang ditemukan adalah hazard yang teridentifikasi belum sepenuhnya tersosialisasi ke seluruh pekerja secara kontinu. Dan upaya pengendalian belum terstruktur dengan baik, belum mempertimbangkan hierarki pengendalian risiko. Nah, itu kurang lebih permasalahan atau identifikasi yang tadi ya, yang tadi muncul di bab identifikasi itu contohnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa tampilkan itu juga di dalam laporan di isinya tadi ya, di dalam isi laporan tadi. Nah, itu contohnya. Kebetulan saya contohkan yang di K3. Dan begitu juga di kegiatan berikutnya, terus seperti itu. Ini ada 2 contoh saja yang saya buat.
observasi peran P2K3 perusahaan. Jadi di perusahaan itu harus ada P2K3. Kita observasi perannya seperti apa. Berarti sasarannya ya tim P2K3. Tujuannya melakukan observasi terkait peran dan fungsi P2K3. Luarannya, peran dan fungsi P2K3 tergambarkan setelah dilakukan observasi atau pengamatan oleh mahasiswa magang. Tergambarkannya seperti apa, nanti disampaikan di bab hasil di laporan tadi. Termasuklah nanti teman-teman bisa mengungkapkan permasalahannya. Jumlah pengurus P2K3-nya belum sesuai standar. Nah ini kalau anak-anak K3 udah paham ini tentang P2K3 ya. Nanti kalau enggak diulang lagi di isu terkini itu ada program tentang ini ya, program P2K3. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat di materi yang sebelumnya itu di dasar K3, itu ada tentang P2K3. Syarat-syaratnya ada semua di situ. Jadi syaratnya harus berapa? 6 orang itu ketika bagaimana, 12 orang ketika bagaimana. Itu ada semuanya. Nah itu bisa diungkapkan seperti ini contoh saja. Oke, itu ya teman-teman, kurang lebih contohnya. Yang terakhir itu adalah contoh untuk daftar hadir. Slide berikutnya. Ini slide terakhir. Oke, ini contoh daftar hadir. Nanti teman-teman datang dan pulang jam berapa harus ditandatangani oleh pembimbing lapangan dan per hari, bukan rekap. Termasuk form-form konsultasi yang tadi di atas tuh, konsultasi pembimbing lapangan dan fakultas itu bukan rekapan ya. Bukan direkap saat mau nyusun laporan, tapi setiap minggu datang ke fakultas, temui dosen pembimbing fakultasnya, setiap saat temui dosen pembimbing lapangannya jika diperlukan untuk konsultasi. Karena pasti frekuensi ke dosen pembimbing lapangan lebih besar, lebih banyak dibanding dengan pembimbing fakultas. Oke, baik, mungkin itu dulu dari saya mewakili dari tim teknis panitia PKM institusi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian. Terima kasih Bu Oti. Baik, terima kasih Bu Eli. Mungkin ini ya sesi tanya jawabnya sekalian nanti setelah paparan dari saya sekaligus tentang terkait etika dan ini tugas yang nanti akan dilaksanakan mahasiswa. Jadi terima kasih Bu Eli atas pemaparannya. Mudah-mudahan teman-teman tadi sudah menyimak dan mencatat semua yang menjadi pertanyaan ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Tunggu sebentar. Baik, berikut ini saya selaku juga tim dari panitia magang, saya akan menyampaikan yang terkait dengan bagaimana nanti, yang tadi dicatat semuanya ya teman-teman ya. Saya rasa sudah banyak pertanyaan juga mungkin ya. Sudah nampak ya PPT-nya? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Baik. Oke, saya melengkapi saja ya, sedikit saja yang akan saya sampaikan karena tadi sudah sebenarnya yang teknis yang paling penting itu yang sudah disampaikan oleh Bu Eli, tapi ini tak kalah penting gitu. Jadi yang saya sampaikan ini juga ada di panduan yang nanti mahasiswa saya mohon nanti bisa juga kalau misalkan ditanya oleh instansi ataupun SPL yang ada di sana, yang pembimbing lapangan yang ada di sana, mohon bisa juga menerjemahkan yang ada di dalam panduan dan bisa menyampaikan gitu apa yang seharusnya mahasiswa lakukan nanti seperti apa. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Eli teknisnya seperti apa dan teman-teman juga bisa menyampaikan bisa membaca juga dalam panduan. Sehingga nanti dalam panduan itu pun yang nanti bisa berikan kepada pembimbing lapangannya. Soft file dan hard copy-nya nanti menyusul ya, karena dalam proses cetak, tapi kalau misalnya soft file-nya insya Allah sesegera mungkin akan kami bisa share untuk mahasiswa. Baik, tugas dan etika di tempat kerja.
memang ini cukup menarik ya kalau misalnya kita di tempat magang itu seolah-olah kita memang sudah benar-benar berada di dunia kerja, dan itu yang saya ingin kami harapkan dari mahasiswa itu benar-benar mendalami masing-masing peran ya, karena harapannya itu mahasiswa tahu kompetensinya. Tadi sudah disampaikan bahkan oleh Pak Dekan bahwa mahasiswa harus tahu kemampuannya masing-masing. Yang gizi harus ngerti kompetensi gizinya itu apa. Nah, ini ada di panduan halaman 26. Di dalam panduan ini adalah capaian. Harapannya mahasiswa itu mampu terampil dalam misalnya penyuluhan kesehatan. Nah, ini di bidang pendidikan kesehatan ya, Promkes misalnya. Nah, ini kalau membaca panduan ini adalah beberapa bagian ya dari masing-masing peminatan yang mungkin nanti mahasiswa itu dituntut untuk bisa seperti ini. Nah, tugas Anda semuanya itu adalah membuktikan bahwa capaian ini benar gitu. Anda punya capaian ini, Anda punya kompetensi ini. Nah, coba dibaca. Mencernanya dalam panduan ini di halaman 26 itu, mengartikannya itu bukan berarti Anda semua itu persis kayak begini gitu. Menyesuaikan semuanya harus fleksibel, menyesuaikan pekerjaan yang ditugaskan masing-masing di instansinya. Tapi Anda punya kompetensi ini gitu maksudnya. Ya, jadi nanti dibaca panduan itu bukan hanya untuk di-download dan disimpan, tapi saya minta teman-teman semuanya baca mulai dari halaman pertama, daftar isi kan ada tuh ya, sampai terakhir. Ya, sehingga kita tidak salah dalam melaksanakan semua tugas kita ataupun hal-hal yang mungkin bisa membuat praktek magang Anda gagal gitu ya. Karena ada loh yang di situ ada dalam panduan itu ada item-item yang menjelaskan kenapa mahasiswa itu bisa gagal di magang. Dan itu ada di panduan. Jadi saya berpesan nanti kalau sudah di-share panduannya, saya minta tolong sekali dibaca secara seksama, dan jika ada yang kurang paham, boleh langsung disampaikan, karena kita sudah punya grup, jadi saya rasa tidak ada alasan untuk tidak bisa berkomunikasi ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di grup, karena siapa tahu ada yang punya pertanyaan yang sama. Jadi nggak usah malu, nggak usah ini, karena saya rasa semuanya berlaku sama ya. Jadi it's okay. Jadi silahkan ada, kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di grup langsung ya. Oke, jadi ini adalah contoh di dalam panduan itu halaman 26, per masing-masing peminatan Anda bisa baca. Kompetensi yang diharapkan Anda untuk bisa menjalankan tugas di sana itu apa saja sih? Nah, nanti Anda baca di sana. Dan ini adalah bagian-bagian dari yang sudah pernah dan mungkin saat ini juga masih diadakan ya di beberapa instansi yang saat ini kita laksanakan. Oke. Demikian juga ini dari 6 peminatan ini, silakan teman-teman nanti baca dan sesuaikan dengan job desk ya, ibaratnya uraian tugas yang akan Anda berikan. Dan jangan lupa tadi sudah disampaikan Bu Eli dan ada juga di dalam panduan, teman-teman nanti diharapkan untuk bisa membuat draft rencana kegiatan magang. Sehingga teman-teman tahu nih, sebelum pelaksanaan yang sebenarnya, teman-teman sudah mempunyai rencana item-item pokok kegiatan yang akan dilaksanakan selama 28 hari ke depan itu apa saja. Dan itu pastinya harus dikonsultasikan dengan pembimbing lapangan. Nah, pembimbing fakultas ya melihat apakah ini memang kompeten, sesuai dengan teman-teman atau kurang sesuai. Nah, seperti itu. Oke, sebelum saya mengarahkan atau menjelaskan tentang etika, kita perlu tahu dulu, dan ini pun juga ada di dalam panduan. Jadi, karena ini pun masih dalam masa pandemi, meskipun sudah beberapa instansi di Kalimantan Barat ini sudah mengadakan secara online, offline ya, tidak lagi online 100%, tapi saya rasa teman-teman tetap harus menjaga protokol kesehatan. Bahkan pada saat sebelum teman-teman
berangkat magang. Nah, tentunya simpan bukti vaksin ya, keterangan sehat yang mungkin kalau bukti vaksin yang tidak punya kartu mungkin bisa download atau install Peduli Lindungi. Ya, itu bisa diakses di sana sehingga Anda bisa membuktikan bahwa Anda sudah melaksanakan vaksin. Keterangan sehat tetap kalau misalkan ini diminta, nah nanti tinggal memberikan. Dan perbekalan tetap makan minum sebisa mungkin ya kita memaksimalkan karena pencegahan itu akan sangat lebih baik. Hand sanitizer jangan lupa siapkan, kemudian masker, face shield jarang kayaknya ya pakai face shield, masker lah minimal ya, maskernya harus benar-benar yang disiplin ya. Nah, peralatan sholat ini yang beragama Islam sebaiknya memang membawa sendiri-sendiri ya. Oke, kemudian upayakan memang menggunakan kendaraan pribadi. Kayaknya di sini memang banyak kendaraan pribadi daripada kendaraan umum saya rasa. Ini maksudnya mungkin ya bisa jadi kalau misalnya bareng sama teman ya tetap protokol kesehatan gitu maksudnya. Oke, dalam perjalanan tetap menggunakan masker ataupun face shield. Upayakan menyentuh bagian-bagian muka kalau tangannya nggak bersih, hindari. Tidak terlalu banyak menyentuh fasilitas area publik, ya area publik kalau misalkan memang harus membuka atau menyentuh itu ya upayakan nanti setelah itu langsung berikan hand sanitizer. Ya, jaga jarak. Dan pada saat di tempat magang sama juga sebelum dan pada saat di tempat magang kalau bisa teman-teman ini ya bekal hand sanitizer kayaknya sekarang udah nggak terlalu mahal, jadi di dalam tas teman-teman harus bekal itu maksud saya karena ketika kita kadang ya ini ada bagian itu ketika kita harus berjabat tangan. Nah ini kalau dengan orang yang lebih tua kadang kita nggak enak ya, apalagi kita anak baru, anak magang ya kan, sok-sokan nggak mau jabat tangan misalnya. Kalaupun itu harus terjadi, kalau misalnya kita bekal, nah kita langsung pakai hand sanitizer atau cuci tangan langsung. Nah itu sih trik-triknya, karena memang somehow ini teorinya seperti ini, kita nggak boleh jabat tangan, kita nggak boleh nyentuh, tapi kadang itu terjadi di lapangan itu nggak semua teori itu bisa berjalan sesuai teori yang sebenarnya. Jadi kita harus punya trik-trik gimana caranya supaya kita bisa survive. Nah gitu ya. Nah ini ada semua di panduan hal-hal umum yang memang ini menjadi protokol. Saya rasa ini paham sekali teman-teman ya item-itemnya. Kemudian, nah kalau misalkan memang sudah ada bergejala meskipun belum periksa, saya minta teman-teman bisa bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing dan sadar jangan sampai kita dolim kepada orang lain ya, karena kalau misalnya kita bergejala apapun sakitnya kita berharap kita tetap bisa tidak menularkan gitu ya, sehingga itu yang saya maksudkan tadi. Sampaikan saja kepada dosen pembimbing atau SPL-nya kalau misalkan Anda tiba-tiba pada saat proses Anda mengalami sakit atau ya tidak bisa karena kondisi tubuhnya. Oke, gitu ya. Kemudian nah ini sama, saya rasa jaga imunitas ya, makan yang cukup, istirahat yang cukup ya, olahraga. Iya, olahraga, aktivitas fisik lah, naik sepeda, jalan ya kan. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Eli, maksimal ini ya, maksudnya yang dicatat, yang di capture oleh panitia itu adalah Senin sampai Kamis. Karena Jumat, Sabtu ada yang kuliah mungkin ya. Nah, nanti juga bisa disampaikan itu. Nah, pada saat di sela-sela, maksudnya pada saat kuliah pun itu teman-teman kalau bisa ya jaga kondisi, begadang dikurangi sehingga nanti pada saat di tempat kerja, karena di tempat kerja nanti ketemunya mungkin tidak hanya dengan mahasiswa yang biasa ya. Jadi orang baru lagi, bahkan orang banyak lagi ya yang kita nggak pernah tahu seperti apa kondisi orang-orang itu. Nah, kayak gitu. Oke, selesai dengan protokol kesehatan. Secara sekilas ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Eli bahwa kita harus benar-benar mematuhi apa
ada aturan di tempat kerja kita. Jadi be wise with your time, ya, be wise with waktu Anda itu di sana bukan tempat Anda kayak kuliah gitu. Benar-benar Anda di sana itu numpang untuk belajar kerja. Ya, numpang untuk belajar kerja. Jadi kalau misalnya di sana itu harus datang jam 8, sebisa mungkin sebelum jam 8 atau maksimal jam 8 sudah harus sampai sana. Kadang ada yang modelnya itu kita sudah didaftarkan juga untuk bisa fingerprint atau mungkin yang absensi yang lain, ya, presensi yang lain. Nah, itu apalagi. Jadi kita benar-benar tercatat di sananya itu sesuai gitu loh. Ya, itu pesan yang pertama. Be wise with your time. Ya, pulang ya sesuaikan. Nah, kadang pulang ini pun di beberapa pengalaman yang lalu mahasiswa ada yang dimintai masih molor ya. Nah, itu bisa juga ilmu advokasi Anda harus diinikan ya. Ilmu koordinasinya dimaksimalkan. Jadi kalau misalkan memang sudah jatahnya untuk pulang ya disampaikan dari awal. Oke? Karena di dalam panduan juga sudah ada. Jadi ini waktunya Anda untuk bisa membuktikan bahwa Anda mempunyai kemampuan atau kompetensi komunikasi yang baik. Jangan sombong dan cobalah menyapa meskipun Anda baru, dan cobalah untuk berkenalan ya. Harus bisa untuk bersosialisasi. Harus bisa bersosialisasi. Mengenalkan diri itu wajib hukumnya, karena Anda di sana orang yang baru dan Anda akan butuh pertolongan dari orang-orang yang atau ya orang-orang yang ada di tempat kerja Anda ya. Nah, ini contohnya. Saya Mawar dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, kemudian Universitas Muhammadiyah, kemudian saya mahasiswa magang, Pak, Bu, mohon bimbingannya, dan seterusnya seperti itu. Ya. Nggak boleh sombong dan sopan. Jangan malu untuk berinteraksi dengan sopan, senyum, ya, dan sifat sopan dan hangat memang akan menjadi jembatan agar Anda bisa mendapatkan teman baru di kantor. Jadi itu kuncinya, ya. Kita artinya gini, tidak boleh malu-maluin, tapi juga nggak boleh malu gitu maksudnya. Jadi teman-teman harus bisa manfaatkan benar kesempatan di tempat magang masing-masing. Karena itu kalau Anda sudah melamar di sana, Anda berarti punya kesempatan untuk bisa mengembangkan potensi Anda untuk bisa menjadi apa yang Anda cita-citakan. Gitu ya. Edukasi diri dengan pengetahuan tentang pekerjaan Anda dan tempat kerja. Itu tadi, kesempatan Anda adalah untuk menggali informasi, menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya sebelum Anda benar-benar kerja di tempat yang Anda cita-citakan tadi. Jadi ini adalah wadah untuk Anda belajar. Dan tadi sudah disampaikan, jadi manfaatkan betul tempat magang Anda ini untuk manfaat yang lain, tidak hanya untuk magang. Sebisa mungkin kalau misalkan Anda bisa mencoba untuk membuat rencana penelitian di sana, nah silahkan berkoordinasi, ya, berkoordinasi. Karena ini kan masih stepnya mau merancang penelitiannya seperti apa. Nah, boleh dikoordinasikan dengan SPL-nya. Ya, kira-kira ada permasalahan apa yang bisa diangkat untuk dijadikan sebagai tema penelitian. Fashionable and behave. Minta tolong, meskipun Anda itu trendsetter misalkan ya, tetap berpakaian sesuai tren dan sopan. Tidak boleh pakai jeans, jangan pakai celana yang ketat meskipun Anda seksi. Jangan yang ketat ya, celananya celana kain yang memang untuk bekerja, kemudian pakai rok juga kalau misalkan memang untuk berkegiatan, kecuali kalau di lapangan diharuskan untuk yang cewek harus menggunakan yang celana atau ini ya. Kadang ada beberapa lokasi yang mahasiswa itu tidak bisa dengan menggunakan rok, malah justru lebih membahayakan gitu ya. Nah, kemudian tapi kayaknya itu kalau yang di daerah-daerah memang agak pelosok ya. Nah, kalau yang di Pontianak ini saya rasa mungkin
nggak yang terlalu dengan medan yang seperti itu. Jadi saya rasa yang normal-normal mungkin bisa pakai rok. Kemudian jangan pakai sendal, jangan pakai kaos, nggak usah terlalu menor. Anda tetap cantik, tetap ganteng meskipun nggak pakai aksesoris yang berlebihan. Nah, nggak usah yang seperti ini ya. Nah, minta tolong nggak usah pakai perhiasan kayak begini. Oke. Nah, ini ya. Pakai alma mater ya, gunakan alma mater Anda kalau misalkan memang Anda sedang berkegiatan di event besar atau pada kegiatan-kegiatan yang mainnya. Pada saat hari-hari biasa, saya rasa itu juga akan berkarakter ya kalau misalkan Anda menggunakan jas alma mater, kecuali untuk yang misalnya di instansi-instansi yang memang harus menggunakan APD misalnya ya. Jadi mungkin tidak bisa menggunakan jas alma mater. Saya rasa ini kerjasama yang baik harus tetap diciptakan ya, jangan sampai bikin masalah, jangan sampai ada misalkan permasalahan pribadi mempengaruhi hal seperti ini. Saya rasa ini harus dibangun kerjasama. And saya rasa finally, last but not least, ini adalah pesan kami karena ini adalah luaran dari SKM. Jadi jadilah manajer, jadilah innovator, jadilah juga nanti calon researcher, kemudian apprentice ya, yang pembelajar dengan mengembangkan diri selalu, kemudian komunitarian ya, leader utama dan educator. Dan pesan saya, have your success nicely and good luck, gambate. Oke. Terima kasih teman-teman, saya rasa itu presentasi dari saya melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eli. Dan selanjutnya mungkin saya sisakan waktu kurang lebih 35 menit ini untuk tanya jawab. Bu Eli? Roger, Bu Eli? Ya. Oke. Jadi saya rasa ini mau rehat atau ini? Langsung Kak Bu Eli? Boleh langsung, silakan yang mau ini. Ya. Baik. Bu, saya Bu tanya Bu. Ya, siapa namanya? Pasya Bu. Oke, Pasya, silakan. Bu, nah tadi kan ada yang dibahas sama Bu Eli itu tentang poin C atau D itu Bu, yang tentang permasalahan di instansi. Ini Bu, jikalau misalkan nanti kita saat magang kan setiap harinya kan mungkin mengidentifikasi atau menganalisis suatu situasi di instansi tersebut. Tetapi jika misalnya nanti tidak ditemukan suatu permasalahan, jadi gimana tuh Bu untuk menyelesaikannya? Kalau menurut pengalaman sebelumnya, itu kecil kemungkinannya untuk tidak menemukan permasalahan. Kecuali memang seperti yang kemarin disampaikan oleh teman-teman dosen yang lain yang di instansi kesehatan ya Bu, misalkan seperti dinas kesehatan. Nah itu mungkin. Tapi kalau seperti di puskesmas saja, di level-level puskesmas itu pasti banyak akan ditemukan permasalahan. Gitu. Jadi diupayakan dulu. Kalau saran saya diupayakan dulu sambil berjalannya waktu, dikonsultasikan dengan pembimbingnya masing-masing. Mungkin yang menurut teman-teman itu, siapa ini nguap ini? Mungkin menurut teman-teman itu bukan masalah, tapi ketika dikonsultasikan dengan pembimbing fakultasnya, itu menjadi sebuah temuan masalah. Jadi jangan pernah lepas kontrol dari pembimbing fakultas juga kalau untuk membahas, untuk di poin identifikasi permasalahan tersebut. Jadi saran saya tetap itu dilakukan. Apapun nanti temuannya, seandainya memang betul-betul mentok tidak ada, pasti pembimbing fakultas akan menggali. Benarkah nggak ada ini? Pasti akan diarahkan nanti. Akan diinikan lagi, dikaitkan lagi dengan yang tadi dipaparkan Bu Otik juga adalah teman-teman harus mampu ini. Berarti minimal tupoksi untuk di unit tersebut harus menjalankan ini. Nah itu. Jadi pasti nanti pembimbing akan meng-cross-check sampai ke sana. Gitu ya. Siapa tadi yang bertanya ya? Fasya. Mas Fasya. Bu mau nanya Bu. Saya menambahkan sedikit, tunggu sebentar ya. Monggo Bu Otik. Jadi mungkin nanti gini, bukan berarti juga, artinya gini, nanti konotasinya mahasiswa, ini udah nggak ada masalah, berarti harus bikin masalah nih, nah kayak gitu jadinya kan ya. Artinya gini loh, kadang cara pandang kita ya kan itu bisa berbeda, artinya masalah itu mungkin yang menurut mahasiswa itu tidak bermasalah.
sebenarnya kemarin pada saat kami mensosialisasikan ke dosen dan di situ ada Pak Dekan sudah memberikan wacana sebenarnya. Nanti pun bisa jadi yang muncul masalahnya itu lebih mengarah kepada manajerialnya, manajemennya. Jadi lebih ke arah administrasi mungkin. Nah, apapun yang Anda temukan yang memang itu terindikasi untuk bisa menjadi masalah ya, dan itu terjadi pada saat program atau kegiatan Anda pada saat magang itu terjadi atau berlangsung ya, itu bisa disampaikan. Artinya apapun itu Anda tolong gambarkan seperti apa sebenarnya yang terjadi di tempat magang. Saya rasa itu mungkin ya. Oke, lanjut di penanya Berikutnya. Siapa? Isra. Ibu. Hah, Isra pula. Siapa? Apa ini? Farizi, Bu. Oh, Farizi. Silakan, Zi. Silakan. Tadi kan Farida udah nelpon orang kantor. Suaranya udah aman semua, Bu, tinggal masuk hari Senin. Nah, lanjut yang permasalahan yang sampai hari Kamis ya kan, Bu. Nah, kantor tuh memang karena kan tahun lalu kan sampai hari Jumat. Ya, yang angkatan mereka Kak Nana hari Jumat. Nah, kami tuh disamaratakan sampai hari Jumat juga. Apakah kami ya, kalau misalnya ikut kantor kan otomatis kami ini banyak jam kerja gitu, Bu. Sedangkan di jadwal itu kan sampai tanggal 16 bukan. Nah, berarti kan kami kalau misalnya ikut sampai tanggal 16 juga otomatis jam kerja kami itu juga banyak, Bu. Itu apakah kami terhitung Jumat itu juga sampai 16 sampai sebulan lebih, apakah tetap sampai tanggal 16 gitu, Bu? Kalau Jumat itu kan kita ada tanggung jawab kuliah. Kami nggak berani mengintervensi Jumat dan Sabtu. Jadi apapun bentuk perkuliahan, nanti mungkin bisa ditambahkan Bu, apapun bentuk perkuliahan dari dosennya, Jumat dan Sabtu adalah jadwal perkuliahan. Jadi bukan untuk di tempat magang. Makanya itu perlu kemampuan teman-teman, advokasi teman-teman, karena di surat juga sudah tertulis ya Bu ya kemarin. Di surat juga sudah tertulis bahwa pelaksanaan magang itu adalah Senin sampai Kamis. Ketika instansi menerima teman-teman berdasarkan surat usulan tersebut, artinya berarti sudah siap dengan segala mekanisme dan metode pelaksanaan magang yang diplanningkan oleh fakultas ini gitu, karena terkait dengan waktu kami nggak bisa mengintervensi hari Jumat bahwa kalian boleh di sana nanti silakan aja, toh juga online, itu kami nggak bisa. Dari panitia nggak berani untuk memberikan rekomendasi seperti itu sih. Jadi itu nanti malah justru menyalahi, karena kemarin aja untuk pembekalan juga ada beberapa yang kemudian menanyakan, oh hari ini dipakai pembekalan ya, seperti itu. Nah itu yang mungkin kita hindari, karena memang itu adalah waktu wajibnya teman-teman untuk dengan dosen-dosennya masing-masing gitu, itu perkuliahan. Gitu sih tanggapan dari saya, karena kemarin di rapat juga sudah dibahas itu. Gitu. Ya. Ya, Mungkin Bu, saya Pak. menambahkan, jadi gini Farizi, memang itu salah satu ini ya, memang ada beberapa instansi itu yang memang sengaja minta, maksudnya kalau misalkan ada kegiatan boleh nggak mereka bisa bantu. Dilibatkan. Jadi menurut saya gini, itu per masing-masing mahasiswa juga gitu loh. Dalam satu instansi bisa jadi mahasiswa itu mata kuliah yang diambil pada hari Jumat Sabtu itu tidak sama. Nah, saya minta mahasiswa tolong be wise, maksudnya harus juga bijaksana dalam diri sendiri tanggung jawabnya ya. Artinya gini, kalau memang, dan itu juga kemampuan Anda sekali lagi untuk beradvokasi, untuk berkoordinasi, untuk berkomunikasi. Nah, itu jadi satu paket yang ini harus Anda keluarkan, itu adalah bagian dari kompetensi Anda sebagai public speaking ya. Jadi memang disitulah letak nanti mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita. Kalau misalkan memang waktu Anda Jumat Sabtu yang dimintain tolong itu, ya Anda sampaikan, saya bisanya nggak kuliahnya sekian, kalau misalkan saya mau bantu ya jam sekian bisa, misalnya seperti itu. Maksud saya begitu. Jadi kami dari panitia memang sudah mengkoordinasikan dengan para pimpinan, yang artinya Senin sampai Kamis itulah yang disetujui, yang artinya yang wajib dan memang itu adalah tanggung jawab mahasiswa untuk bisa dilaporkan ke panitia atau ke prodi. Nah selebihnya ya
kami tidak bisa mengiyakan atau melarang ya. Jadi itu masing-masing menurut saya, tapi kami tidak menyarankan untuk berkegiatan secara penuh pada saat Jumat dan Sabtu karena memang Anda semua masih punya tanggung jawab untuk melaksanakan kuliah. Gitu ya. Semuanya ya, tidak hanya untuk Fariji. Nah, Siap, Ibu. ya. Terus sedikit lagi Bu Oti, masalah waktu tadi, kalau berarti kan waktunya lebih nambah itu ya Zi ya. Nah itu juga udah bagian dari apa yang dari awal juga kami jelaskan bahwa berapa lama pun tambahan waktu yang diminta oleh instansi itu adalah di luar dari kewajiban yang dilaporkan mahasiswa. Bentar Kak Fariji, tanya dosen. Ya, apa itu berarti di luar dari apa yang teman-teman wajib laporkan ke panitia. Waktu yang dilaporkan yang wajib adalah Senin sampai Kamis 5 jam per hari. Jadi kalau ada penambahan Bu berarti kita sebelum 16 Desember selesai dong. Itu nggak bisa juga. Ya, jadi karena nggak terukur kan, itu yang terukur oleh panitia 28 hari 3 SKS itu ya seperti yang sudah ditentukan di dalam perhitungan tersebut. Gitu ya sih ya. Dan lain-lain mohon bisa dipahami karena kita berdasarkan atau berpedoman dari besaran SKS. Oke, itu aja tambahannya. Ada lagi? Yang lain? Farisi di kantor kah? Lagi di Sanggo Bu, tadi nelpon orang kantor. Oh iya ya. Oke, yang lain mungkin? Jangan sampai enggak bertanya ya, nanti ujung-ujungnya nggak paham dengan apa yang harus dilakukan. Mohon ini kesempatan terakhir sebelum turun ke lapangan berkomunikasi dengan teman-teman panitia. Yang belum mendapatkan surat balasan, mohon segera untuk ini ya, karena nanti insya Allah Bang Anton akan membuatkan Google Form untuk teman-teman mungkin bisa melaporkan surat balasannya. Ada lagi pertanyaan? Sudah clear semuanya? Karena ini ya, ini mungkin kali pertama pembekalan yang tidak sampai 1 hari full. Jadi teman-teman mohon maksimalkan waktu yang kami berikan ini benar-benar ya untuk bertanya sehingga nanti tidak tersesat nanti pada saat pelaksanaannya. Ya, Isra kurang 20 dia sisa 20 MB ya udah enggak apa. Oke. Ya, Isra perhatikan ya kemarin kita pada saat pertemuan dengan YPI sambil didengarkan sebentar. Ini Isra Mahendra benar ya. Jadi kemarin kan ada sempat kalau misalnya Senin sampai Kamis ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan di Kuburaya atau apapun yang diprogramkan oleh YPI nanti sampaikan ya. Jadi kewajiban Isra itu Senin sampai Kamis. Selebihnya kalau misalkan memang Isra nggak ada kuliah, kami bebaskan mahasiswa untuk ya kami tidak menganjurkan tapi ya itu sesuai dengan kesepakatan mahasiswa dan pihak instansi. Oke? Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Umi Istiqomah. Ya, Bu. Umi peminatan apa? Oh, yang kemarin ditolak dari ini ya, Ya, Wilma. Bu, di Wilman nggak nerima. Jadi belum ada dapat tempat. Kalau hari Senin cari tempat lagi boleh? Boleh, sesegera mundur. mungkin malah. Berarti mundur mulainya Mundur, nanti Kak. ini. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Eli ya, nanti kalau misalkan yang pelaksanaannya itu tidak tepat tanggal 1, berarti nanti menyesuaikan ya harinya, berarti kan tetap harus ada kewajiban 28 hari pelaksanaan magang. Berarti kalau misalnya tanggal 2 baru mulai, berarti nanti selesainya tanggal 17 ya, karena nambah 1 hari. Oh iya, Bu. Atau hari minggu berikutnya itu tanggal 16 hari apa itu kalau misalkan hari efektif Senin sampai Kamis. Oke, Istiqomah nanti dimaksimalkan ya, coba koordinasi dengan panitia apa yang masih instansi Kosong. mana yang masih kosong. K3 kah? K3 kah? Iya, Bu, K3. Oke. Mungkin bisa nanti dilihatkan Bang Anton Bu Oti Nah, untuk nanti langsung lokasi ke ini, puskesmas yang kosong. Ke ini, mau enggak mau tetap harus ke kampus, karena pun nanti kalau misalnya sudah dapat instansinya kan Istiqomah harus ini, mengambil suratnya, jadi sekalian aja. Ya, meskipun nanti memberikannya hari Senin, tapi saya rasa mending sekarang, jadi nanti bisa langsung dibuatkan surat untuk instansi yang baru. Oke? Istiqomah. Itu ada di Asih, Bu ya. Ya. Apakah Padel. untuk penyusunan kegiatan kita konsultasikan ke pembimbing lapangan masing-masing? Iya. Nggak usah panjang lebar. Iya.
Penyusunan kegiatan. Tapi dengan fakultas dulu, nanti share ke Ya. pembimbing lapangan. Semuanya ya. Jadi karena gini loh, Jangan sampai nggak tahu kalian lah. nggak akan tahu kegiatannya itu yang harus dilakukan itu apa, nggak ngerti kalau kalian nggak nanya dengan pembimbing lapangan yang punya tempat mereka, yang punya kerjaan mereka, yang akan dibagikan kerjaan itu mereka yang membagikan kerjaan itu ke kita. Jadi nggak mungkin kalau teman-teman tidak berkonsultasi ke pembimbing lapangan, itu nggak mungkin. Ya, kita hanya meraba aja, tapi yang paham betul, yang sesuai dengan program di tempat kerja instansi itu mereka, ya. Jadi ya nggak mungkin kalau nggak ini. Jadi pasti iya. Oke? Yang lain? Masih ada waktu ya. Saya berikan waktu ini sampai jam 1. Benar nih, enggak ada nih. Jam 1.30 malah. Sudah? Terkait dengan laporan Galuh Nisrina. Laporan aktivitas magang kita harus mencari masalah. Seandainya masalah yang kita temukan hari pertama itu sama dengan hari berikutnya, gimana Bu? Ya masa, itu kan teknis penulisan Kak ya, masa ya gitu ditanyakan. Oke, enggak apa-apa, kami jawab. Mungkin Bu Eli dulu lah. Kita mencari masalah, seandainya masalah yang kita temukan di hari pertama itu sama dengan. Jadi gini, teman-teman kan nanti melakukan analisis situasi dulu sesuai dengan urutannya. Kan udah mengikuti kegiatan-kegiatan. Kan ada program kegiatan dulu yang diikuti. Barulah kemudian mengidentifikasi. Jangan hari pertama magang udah langsung nyari masalah gitu. Belum bisa kayak gitu. Jadi kita mesti mengenali dulu lokasi magang kita, tahu dulu program-program yang dijalankan di sana, mengikuti dulu program-program yang sudah dijalankan dan mungkin bisa memberikan masukan-masukan sembari dengan program itu berjalan. Nah, baru disitulah nanti teman-teman akan temukan. Jadi itu temuan masalah bukan per hari ya. Temuan masalah itu bukan per hari, kemudian besoknya temuan masalah itu lagi, besoknya temuan masalah itu lagi. Ya nggak bisa kayak gitu. Komprehensif ya. Identifikasi permasalahan itu bersifat komprehensif. Jadi bukan per hari atau per minggu. Gitu ya. Nah, monggo Bu Oti, ada yang di ini kan? Ya, saya setuju. Jadi teman-teman coba sambil mindsetnya itu ya. Mindsetnya gini coba. Kita ini dalam satu waktu periode 1 bulan ini kita tidak hanya mencatat saja, tidak hanya mencatat hari per hari, enggak. Jadi dalam satu kesatuan kegiatan yang Anda lakukan itu nanti pasti akan ketemu. Bisa jadi memang, bisa jadi pada saat Anda magang di sana itu setiap hari ada kegiatan event. Anggap saja begitu ya. Anggap saja begitu. Setiap hari ada event yang Anda juga diikut sertakan. Dan setiap kali event itu Anda selalu ada masalah. Satu persatu. Masalahnya 1, 2, 3. Hari kedua 1, 2, 3. Nah, dalam item itu kan harusnya Anda bisa menyimpulkan ya. Jadi, tapi saya nggak masalah ya. Maksudnya pertanyaan itu nggak ada yang salah. Dari sini nanti teman-teman yang lain juga akhirnya belajar ya. It's okay. Jadi nggak usah ragu untuk bertanya ya di sini ya. Ini forumnya teman-teman untuk memang bertanya. Jadi nanti pada saat Anda sudah melaksanakan itu, nah sesuai kata Bu Eli tadi secara komprehensif, jadi tidak hanya satu persatu item per item dari kegiatan, itu catatan Anda, tapi kan Anda bisa menyimpulkan pada saat nanti itu. Berarti dari segala kegiatan itu apa sih permasalahan yang mereka atau yang kita hadapi itu apa? Nah pasti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang rekomendasi itu sifatnya mungkin belum tentu bisa dilaksanakan pada saat itu ya, ibaratnya itu masih inisiasi, tapi kita sampaikan yang aplikatif dan memang masuk akal untuk bisa dilaksanakan. Nah, seperti itu. Oke? Oke, Galuh, sudah. Jangan lupa isi presensi ya. Di sini ada 79 tadi saya mencatat, kalau dengan dosennya mungkin hanya sekitar 72. Ya, 70-an sekian. Jadi nggak semuanya ya, nanti jangan sampai di-share-kan ini, karena itu ada bagian dari penilaian. Baik, ada lagi pertanyaan?
Bu, isi presensi itu kan kalau ada tujuan tempat perusahaan. Kalau Umi belum ada, Bu, gimana? Isikan aja belum ada gitu. Tolak gitu. Tidak hanya cinta yang bisa ditolak ya. Kalian bisa tolak. Oke, yang lain. Udah? Ini banyak loh pesertanya yang hadir. Berarti clear semua ya? Clear semua kah? Kalau clear semua, saya akan tutup nih. 2 menit lagi kalau nggak ada yang bertanya, boleh diketikkan. Yang malu-malu, asal nggak malu-maluin, boleh diketikkan di kolom chat. Sudah? Bu, nanti ini PPT-nya dikirimkan, Bu ya? Yang tadi PPT. Semua tadi materi. nanti termasuk panduan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sofi Anti, Bu ingin bertanya, kalau misalkan dalam 1 bulan magang hanya 1 permasalahan gimana? Ora popo. It depends on, nah itu tergantung dari teman-teman bagaimana cara mengelaborasi. Mengelaborasi itu adalah bagaimana Anda mendeskripsikan, menggambarkan seperti apa sih kegiatan itu gitu. Tapi ya pasti akan harus bisa itu komprehensif tadi. Komprehensif, lengkapnya menunjukkan bukti betul bahwa memang itu perfectly running gitu ya, perfectly dijalankan dengan sempurna karena nggak ada masalah gitu. Ya. Jadi ya gitu. Ada tambahan, Bu Eli? Cukup kayaknya. Jadi nggak ada target jumlah ya untuk identifikasi permasalahan. Biasanya teman-teman itu yang dikejar. Jadi bukan ada target jumlah, harus berapa Bu minimal itu. Jangan ada pertanyaan seperti itu nanti ke pembimbing fakultasnya. Jadi tidak ada target minimal, itu sering banget itu, nanti pasti Bu harus berapa masalah. Kalian itu terlalu kuantitatif ya, tapi kuantitatif pun juga tidak mahir-mahir banget gitu ya. Terlalu kuantitatif berpikirnya, tapi kalau udah kuantitatif betulan juga nggak mahir-mahir banget. Nah itu jadi jangan berpikir bahwa jumlah aja, jangan. Ya jadi berpikirlah bahwa temuan itu adalah betul-betul berdasarkan kondisi real di lapangan dan memang layak diangkat sebagai masalah, dan itu sudut pandangnya komprehensif tadi. Nanti sembari berjalan makanya jangan jauh-jauh dari pembimbing ya. Jangan jauh-jauh dari pembimbing fakultas maupun lapangan. Oke, itu aja Bu. Biasanya nanti nanya itu jumlah berapa Ya. Bu? Ya itu yang saya tadi bilang kan, jangan sampai mahasiswa berpikiran bahwa ketika memang nggak ada masalah, jadi bikin masalah gitu loh. Ya kan? Itu kan artinya ada satu target gitu loh. Ada satu target jumlah masalah itu minimal sekian. Gitu ya. Jadi meskipun memang Anda tidak bisa menemukan masalah, Anda harus bisa mengelaborasi alasan-alasannya dan bagaimana urutan atau tahapan kegiatan itu dilaksanakan. Karena luar biasa kan, kalau misalkan itu memang perfectly dilaksanakan, berarti itu contoh gitu loh. Berarti itu benar-benar yang kita nanti bisa terapkan mungkin di instansi-instansi yang lain yang masih punya banyak masalah, sehingga itu menjadi gambaran. Nah, kayak begitu. Oke, ada lagi? Jika tidak ada, cukup ya Mbak Eli ya? Saya cukup, mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa udah dipahami ya, karena target-targetnya lumayan ini. Oke, baik, saya rasa cukup ya. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan kembali untuk mahasiswa yang mungkin masih ada kendala, segera komunikasikan dengan panitia, dan untuk yang memang masih belum menemukan atau instansinya yang masih belum mendapatkan, segera ke kampus aja kalau menurut saya, karena nanti bisa berkoordinasi dengan panitia langsung sehingga secepatnya, karena sudah tanggal 30, karena tanggal 1 kita targetnya, harapannya mahasiswa itu semuanya melaksanakan di hari yang sama, karena kalau misalkan yang lain sudah selesai, ada yang masih ini, kayaknya kadang kami pun kasihan gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman lancar. Pesan dari saya, semua pesan yang diberikan oleh dosen pembimbing, Pak Dekan yang hari ini ya, Kaprodi juga semuanya bisa bermanfaat sebagai bekal teman-teman pada saat pelaksanaan magang atau PKM institusi. Baik, saya selaku Ketua Panitia yang juga menjadi pemandu acara,
menutup kegiatan ini dan marilah kita bersama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas tim panitia, Bu Eli, tim teknis yang sudah membantu untuk memaparkan bekal mahasiswa untuk pelaksanaan magang atau PKM institusi. Teman-teman mahasiswa, good luck. Terima kasih sudah hadir. Semoga lancar ya dan dapatkan ilmu yang bermanfaat di sana dan cepat direkrut ya nanti setelah lulus di sini dan bisa juga terbantu untuk pelaksanaan penelitiannya nanti. Oke, saya rasa cukup. Mohon maaf jika ada kurang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya tutup sekarang ya. Minta tolong Mbak Anton boleh di close. Yang absen, Oke, assalamualaikum.